Jadi qaf Arab itu antara qaf sama kaf. Jadi semu-semu go. Hasilnya jadi kayak go gitu. Makanya pas dia ini kenapa ke situ? Karena nyambung ke Fatihah ada huruf qaf. Ihdinas siratal kita kan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita gitu. Tapi kalau orang Arab Habib biasanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Kok enggak, kap enggak. Jadi semu-semu kok. Gitu ya, iya. Iya, malah ada satu riwayat yang menyatakan bahwa Nabi make kop itu kop Arab. Makanya kopnya bukan kayak kita. Ihdinas siratal mustaqim tuh kok itu bukan kayak gitu, tapi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim kayak gitu. Nah itu ada ikhtilaf di situ, ada pro kontra, ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang batal. Iya, saya Ibnu Hajar batal kayak gitu mah, sebab itu bukan kop. Loh itu kok kop enggak? Apaan dong? Nah, ya kan antara kop sama kap. Nah, berarti kesimpulannya itu bukan kop. Nah, maka kata saya Ibnu Hajar batal, tapi ada juga banyak juga. Malah ini banyak banget ulama loh dari kalangan wali juga. Ulama-ulama Tarim Yaman banyak yang menyatakan bahwa sah aja mengucapkan huruf qaf dengan qaf Arab antara qaf sama kaf, sah aja katanya kayak gitu. Terserahlah yang aja, tapi kalau kita ya jangan sosok jadi Habib dah, kok aja dah ya, hidung kagak mancung, udah jangan sosok jadi Habib, udah kok aja. Dalam sholat kalian mau bagusin bacaan, mau memfasihkan Fatihah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, bagus, silakan. Tapi awas nih jadi patokan. Kalau ada timbul ria, pengen dipuji, atau kedua sampai menjadi takalluf, memaksakan diri, imbasnya khusyuk menjadi hilang. Dua ini kita terkena keserang, dua ini kita mau fasih ini, nggak apa-apa, ingat, nggak apa-apa, bagusin bacaan Fatihah, bagusin, nggak apa-apa. Tapi awas sampai kita dibagusin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak apa-apa, silakan, bagus. Tapi awas, itu yang jadi dua patokan. Pertama, kalau mau dipuji, atau kedua, kalau sampai timbul takalluf, sampai maksain diri, capek yang membuat imbasnya ke hilangnya khusyuk. Ada yang lebih penting dari itu, ya kan, kehusuan sholat itu nggak boleh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana jatarafna wa annana sharafna ala lana sharafna fadun alaina tawbana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina wa qurrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita ulang ya terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, adapun yang nomor kelima dari rukun salat. Ar-ruku itu ruku. Ruku itu bi ayyan hanya.
seperti ia membungkuk bihaitsu tanala rohatahu, sekiranya ia memegang dua lututnya. Bihaitsu tanala rohatahu, sekiranya ia memegang dua lututnya. Sekiranya ia memegang dengan dua telapak tangannya, rukbatahi, pada dua lututnya. Asadisu, adapun yang nomor ke-6 dari rukun salat itu at-tumakninatu, tumakninah. Tumakninah fihi, di dalam ruku. Tumakninah itu biqadri subhanallahi, seukuran baca subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sebenarnya udah rapi ya, tapi ada tambahan. Masih Fatihah lah ya. Masih menjelaskan tentang rukun salat yang nomor ke-4, yaitu membaca Fatihah pada tiap-tiap rokaat. Nah, Fatihah. Nah, kemarin kan dijelaskan bahwa dalam Fatihah itu wa adamillahni al-mukhilli bil ma'na, tidak boleh membuat lahan. Lahan itu kesalahan dalam membaca Fatihah gitu ya. Karena beda ya sama kita lagi baca Quran. Fatal ya. Yang kita ketahui bahwa Fatihah itu rukun berarti salah sedikit bisa imbasnya kepada pembatalan sholat. Makanya ngaruh, makanya menjadi rukun sholat. Sesuatu yang harus lebih diperhatikan. Jangan sampai wa'adamillah nih, jangan sampai membuat lahan. Lahan itu apa? Kesalahan dalam membaca surat Fatihah gitu. Baik itu menghilangkan huruf, yang mana huruf Fatihah itu kemarin berapa? Jumlahnya 156. Itu udah sama tasdid-tasdidnya itu. Jumlah semuanya 156. Nggak boleh tuh dihilangin satu, nggak kedengeran huruf, itu nggak boleh gitu, karena fatal ya gitu, nggak boleh. Atau merubah satu huruf ke huruf yang lain, seperti kemarin merubah huruf do ke huruf zo. Dalam kalimat waladolin dibaca walazolin, do berubah jadi zo, nggak boleh ya, bisa membatalkan sholat kalau nggak diulang. Gimana kalau kita kesalahan pas baca waladolin atau pas baca al-ha jadi al-ha? Kalau kita tahu salah nih, berarti ulang aja, nggak batal, tapi ulang aja, cukup mengulangi ayat itu gitu. Cukup mengulang ayat yang kita baca salah, nggak perlu diulang dari awal ya gitu ya gitu. Apalagi kalau kesalahannya itu sampai merubah makna Fatihah, seperti misalkan dalam Fatihah kan siratal ladzina an'amta alaihim, kan harusnya an'amta ya, kita baca an'amtu, itu merubah makna. Harusnya an'amta, kita baca an'amtu, misalkan siratal ladzina an'amtu alaihim. Aduh, salah nih. Nah, kalau diterusin imbasnya jadi batal. Kalau nggak mau batal, ulang lagi. Misalkan siratal ladzina an'amtu alaihim. Dalam hati, an'amtu, ulang lagi. Nggak usah dari awal, dari siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Kalau diterusin jadi apa? Jadi batal. Jadi batal. Gitu, jadi batal. Jadi batal. Tapi gimana kalau kita ngerubah huruf itu nggak sampai ngerubah makna? Nggak sampai ngerubah makna. Seperti kita kan harusnya iya karena budu, harusnya budu, tapi kita baca iya karena budak. Misalkan kita terusin langsung tuh iya karena Buddha wa iya karena setelah ini terusin hampir rapi tahiyat salam, batal nggak sholatnya? Nggak ngerubah makna, nggak batal, tapi wayahrumu haram kayak gitu, keharaman sama kayak gitu. Nah itu ya, nah itu kemarin. Nah tambahan lagi nih, nggak ada mungkin di sini. Falau abdala qadirun
auman amkanahu at-ta'allumu, apabila seseorang yang mampu mengucapkan satu huruf, auman amkanahu at-ta'allumu, atau dia emang belum bisa tapi kalau belajar sebenarnya bisa karena nggak ngaji aja, nggak mau ngaji, males, sebenarnya mampu. Nah, ketika orang seperti itu ya, sebenarnya dia kalau belajar bisa ngucapin Fatihah secara bagus ya, nggak membuat lahan, nggak membuat kesalahan, sebenarnya bisa kalau ngaji, tapi nggak mau ngaji. Nah, orang seperti itu kalau lagi baca Fatihah terus mengganti huruf ya, mengganti huruf, misalkan kayak apa, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sebenarnya dia bisa kalau ngaji bisa ya, mampu, nggak cadel, enggak. Terus pas lagi Fatihah bacanya begitu, bukan waladdallin tapi walazzallin, batal ya, batal, nggak dimaaf, batal kalau diterusin terus, batal. Ayo, berarti bukan waladdallin menjadi walazzallin doang, tapi huruf-huruf yang lain juga. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, atau bisa sebenarnya an'amta dia, tapi dibaca an'amtu karena nggak ngaji aja. Tetap walaupun dia nggak bisa, tapi karena nggak ngaji, sebenarnya bisa, nggak mau ngaji aja tetap bisa jadi batal gitu. Nah, ayo gimana tuh? Wajib berarti ngaji Fatihah lah ya, ngaji Fatihah wajib. Kenapa nggak dimaaf tuh? Nggak ada pengecualian bagi orang-orang seperti itu, kecuali ada uzurnya. Seperti gimana? Uzur orang nggak bisa bagus mengucapkan satu huruf, seperti orang yang cadel. Harusnya kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, dibaca ar-rahmanir-rahim. Ya nggak apa-apa, ada uzur, emang gitu, emang udah gitu dari lahirnya udah nggak bisa, itu namanya uzur, emang nggak bisa, gimana lagi, itu namanya ajiz tuh. Wa amma ajizun, adapun orang yang nggak mampu ya, nggak mampu, fala tabtul qiraatuhu mutlak tuh, nggak bisa, la yumkinuhu ta'allum, udah belajar nih, udah belajar, nggak bisa, tetap disuruh sama gurunya waladdallin, tetap walazzallin, susah, nggak tahu ngapain. Iya, ada kayak gitu, susah. Ada kan orang macam-macam, ada yang orang cadel huruf sa, huruf s, kan ada yang cadel huruf r, huruf ro, ada, udah diajarin sa, tetap ihdinas iya kana budua iya kana stain, ya nggak bisa huruf sa, gimana, udah diajarin, udah, itu uzur namanya, udah diajarin tapi ajiz itu nggak mampu, nggak tahu, udah nggak bisa aja, udah diajarin. Itu kalau udah ngaji, udah belajar, itu namanya uzur. Kayak misalkan cadel atau udah ngaji terus menerus sama gurunya, malah privat lagi sama gurunya, mau baca Fatihah nih udah jangan gitu, tapi nggak bisa, disuruh waladdallin walazzallin terus. Iya kana mudwa iya kana stain pakai sa. Itu mah gimana? Fala tabtulu qiraatuhu mutlaqon, nggak batal gitu mah, nggak apa-apa. Mau udah begitu gimana lagi ya? Itu namanya itu uzur. Kayak gitu tuh uzur. Nah, kalau kita gimana misalkan? Berarti ayo, kita bisa berarti ya, qadir, mampu sebenarnya, tapi nggak mau ngaji, nggak mau ngaji Fatihah, ya, ummi kita berarti nggak bisa ngalusin Fatihah, namanya ummi, belum qori. Kalau udah bisa bagus berarti qori di sini nggak harus qori internasional, bukan qori internasional ya, berarti qori di sini berarti yang bisa membaca Fatihah tanpa lahan, tanpa membuat kesalahan seperti yang tadi. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah ya, waladdallin harusnya dibaca walazzallin, misalkan. Ada orang kan yang gitu, udah belajar, udah gimana, nggak bisa. Alhamdulillah, iya bener. Iya bener ya, orang biasa, orang Jawa ya,
Orang Jawa tuh emang H itu diganti biasa sama K ya. Jadi makanya kalau orang Jawa nggak ada yang namanya solihin, tapi solikin. Iya. Iya. Ada yang nyebut Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Ya emang udah biasa begitu. Gitu. Ngalamin. Ya, itu dia. Kalau huruf A ngalamin. Iya. Berarti antangin itu antangin. Antangin itu antangin. Gitu. Ya gimana emang udah mungkin susah atau gimana ya? Iya karena berdua iya stangin gitu. Iya karena berdua iya karena stangin. Tetap begitu. Udah diajarin sholatnya tetap nggak apa-apa dah begitu mah falatab tulu qiraatuhu. Nggak apa-apa dah emang udah gitu susah. Udah biarin. Kalau udah susah gitu mah alhamdulillah nggak apa-apa dah gitu mah. Gitu kalau emang udah susah gitu nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa. Malah kan ada biasanya orang Arab ya, orang Arab dah biasanya kalau ngucap huruf ko itu tuh semu kayak huruf go gitu. Jadi ngucapin huruf ko tuh antara ko sama ka. Jadi ko bukan ka bukan. Jadi malah semu jadi go gitu. Kayak misalkan Habib biasanya wagolan Nabi ya. Iya kan Dalam gitu. Ya itu kok. Tapi emang orang Arab gitu. Itu namanya kop Arab namanya. Kop Arab emang ada di kitabnya, emang ada kop Arab. Kop Arab itu jadi ngucapinnya tuh antara ko sama kaf. Tuh malah ada di sini tuh. Wa fi nutqi bil qaf al mutaroddada bainahu wa bainal kaf. Jadi gitu emang udah ada ceritanya. Jadi orang-orang yang nyebutin kop itu kop enggak, kap enggak. Jadi semu go gin. Jadi anahu gol wagolan Nabi kayak gitu ya. Jadi bukan kok. Kalau kita kan wagolan, kalau enggak dicekokin kan belum sah ibaratnya wagolan. Malah orang Arab pun kok itu enggak kayak gini, tapi kop Arab namanya itu sebutannya. Jadi kop Arab itu antara kop sama kaf. Jadi semu go. Hasilnya jadi kayak go gitu. Wagolan Nabi ya. Nah makanya pas dia ini kenapa ke situ karena nyambung ke Fatihah ada huruf kop. Ihdinas siratal kita kan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita gitu. Tapi kalau orang Arab Habib biasanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Kok enggak, kap enggak. Jadi semu go. Gitu ya, Iya, malah ada satu riwayat yang menyatakan bahwa Nabi make kop itu kop Arab. Makanya kopnya bukan kayak kita. Ihdinas siratal mustaqim tuh kok itu bukan kayak gitu, tapi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim kayak gitu. Nah, itu ada ikhtilaf di situ, ada pro kontra, ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang batal. Iya, Syekh Ibnu Hajar batal kayak gitu mah, sebab itu bukan kop. Loh itu kok kop enggak? Apaan dong? Nah, ya kan antara kop sama kap. Nah, berarti kesimpulannya itu bukan kop. Nah, kata Syekh Ibnu Hajar batal, tapi ada juga banyak juga. Malah ini banyak banget ulama loh dari kalangan wali juga. Ulama-ulama Tarim, Yaman banyak yang menyatakan bahwa sah aja mengucapkan huruf kop dengan kop Arab antara kop sama kaf. Ihdinas siratal mustaqim sah aja katanya kayak gitu. Terserahlah menyan aja, tapi kalau kita ya jangan sosok jadi Habib dah. Kok aja dah. Ya hidung kagak mancung, udah jangan sosok jadi Habib, udah kok aja. Tahu koknya itu gimana? Nah, itu. Jarang yang ngajar kayak gitu. Iya, gitu. Tapi kesimpulannya gini. Jadi misalkan ada orang, jadi ini menjadi pengetahuan tambahan buat kita ya, biar luas gitu. Misalkan ada orang, baca susah gitu ya, ihdinas siratal mustaqim tuh nggak bisain gitu, nggak apa-apa udah biarin. Karena ada juga ulama banyak malah
yang menyatakan bahwa sah aja kok dibaca antara kop sama kap. Ya kayak gitu tadi, antara semu-semu go, nggak apa-apa, sah-sah aja. Bahkan ini kualitas kesahannya itu sama kualitas sahnya kop. Jadi katakan ada yang bilang kop itu harus begini, harus kok, harus ada cekok, ihdinas siratal mustaqim. Ternyata ada juga pendapat bahkan kuat juga, boleh dipakai malah kuat. Jadi sebanding sama kaul yang sohekan, kaul yang asohkan bahwa harus mengucapkan kop itu secara benar ya, kop mustaqim gitu, kop. Tapi malah ada pendapat kuat juga sebanding yang menyatakan bahwa nggak apa-apa, udah biarin, jangan dipaksain, apalagi yang awam, udah jangan disusah-susahin, udah biarin sah-sah aja gitu. Karena emang udah logat sama dia. Iya, karena emang udah orang Arab, dan bahkan ada satu riwayat bahwa Nabi pun begitu, kayak gitu. Itu yang nyetujuin apa sih, yang nyetujuin kofnya bisa begitu, kesahannya sama kof. Itu beliau itu pakai baca kof itu, kof Arab juga. Iya, kof Arab. Pakai beliau pendapat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wa qala Nabi, kayak gitu. Koknya itu bukan ko, bukan kaf, antara itu. Gitu. Nah, kita jangan sok-sok jadi Habib dah ya, karena mampu kop aja dah biasa gitu. Tapi ini misalkan ada orang yang kayak gitu, ya udah sah gitu aja dah. Karena ada juga yang ngesahin juga, misalkan ada yang bilang kayak gitu, atau misalkan alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa. Karena kenapa mirip, susah ngebedainnya gitu, susah kop atau kayak tadi do ama zo, waladolin ama walazolin. Misalkan ada orang awam nih, atau siapa kayak kita misalkan susah nih, udah biarin dah, udah sah udah biarin, nggak usah disusahin. Misalkan orang awam nanya ke kita, boleh gak gini susah soalnya, udah sah biarin, waladolin walazolin, udah susah, soalnya sama hampir mirip do ama zo atau ha ama ha gitu. Jadi kalau kita mampu ya udah kayak gitu. Iya. Tapi gini, membaca Quran dengan tajwid itu emang harus. Emang harus dibagusin, harus fasih. Membaca Quran dengan tajwid itu harus. Tapi awas, kalau dalam sholat, kalau berlebihan itu juga nggak baik. Misalkan alhamdulillah, ngucapin a tuh harus sampai benar-benar ngangap, harus sampai 3 jari. Belum kerasa a gitu. Kayaknya gue bukan a dah, makanya harus ngangapin banget. Ha tuh harus alhamdulillah. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Ro-nya harus tafhim nih. Ar-Rahmanir-Rahim, sampai gitu enggak gitu juga, jangan gitu. Baca Quran dengan tajwid itu emang harus gitu. Tapi kalau misalkan dalam sholat, kalau berlebihan sampai berlebihan ya, sampai berlebihan, yang mana berlebihan kayak begitu sampai menjadi was-was. Terlebih-lebih bukan hanya was-was, sampai menghilangkan khusyuk. Yang jadi inti kita ngerjain sholat kan, inti sholat itu apa? Ruhnya sholat apa? Khusyuk. Nah, kalau udah sampai hilang khusyuan, wah itu udah mending jangan. Lebih baik udah biasa aja. Malah harus biasa aja malah. Kalau sampai timbul was atau sampai mau biar dipuji, ria. Sampingkan lagi pengajian kan ya, udah gitu sholat berjamaah, terus mau tafhim, takbir, Allahu Akbar, kan tafhim tebal, kan ro-nya sampai berubah jadi wow, sampai Allahu Akbar, sampai gitu banget, nggak apalagi niatnya ria. Gitu. Bener nggak apa-apa kalau gini, misalkan kita ngelihat orang sampai begitu, nggak apa-apa, mungkin beliau mampu dan nggak sampai menghilangkan kehusuan, nggak apa-apa, ini kita gitu. Kalau orang udah biarin, mungkin nggak apa-apa. Gini intinya gini, dalam sholat kalian mau bagusin bacaan, mau memfasihkan Fatihah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, bagus, silakan. Tapi awas nih jadi patokan. Kalau ada timbul ria, pengen dipuji, atau kedua sampai menjadi takalluf,
memaksakan diri. Imbasnya khusyuk menjadi hilang. Dua ini kita terkena keserang dua ini, kita mau fase ini nggak apa-apa. Ingat, nggak apa-apa. Bagusin bacaan Fatihah, bagusin nggak apa-apa. Tapi awas sampai kita dibagusin ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak apa-apa, silakan. Bagus. Tapi awas. Itu yang jadi dua patokan. Pertama, kalau mau dipuji, atau kedua, kalau sampai timbul takalluf, sampai maksain diri, capek yang membuat imbasnya ke hilangnya khusyuk. Ada yang lebih penting dari itu, ya kan, kehusuan sholat. Itu nggak boleh. Kalau dua ini kita keserang, kita mau bacaan maksain bagus nih, alhamdulillah atau ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sampai begitu, sampai takalluf gitu, sampai takalluf maksain diri, ya udah. Lebih bagus buat kita apa? Biasa aja. Ihdinas siratal mustaqim. Udah biasa aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin, biasa aja. Alhamdulillah juga biasa aja. Alhamdulillah biasa aja. Gitu. Mau bagusin bacaan Fatihah sama fasih bagus. Enggak apa-apa, silakan. Tapi awas. Memfasihkan bacaan sampai keserang dua ini, mau dipuji karena mau dilihat orang, atau kedua apa? Takalluf, memaksakan diri sampai hilang kehusuan. Akhirnya yang menjadi inti sholat, apa inti sholat? Khusyuk hilang gara-gara pikiran kita, kopnya bagus gak ya, ihdinas siratal mustaqim, qimnya bagus gak ya, hanya udah bagus belum ya, akhirnya kebabat sama itu semua, kehusuan hilang, kehusuan sholat hilang, akhirnya nggak apa ya, tanha anil fahsya'i wal munkar tuh udah nggak ada efek itu. Sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan larangan itu udah hilang karena terlalu berlebihan memperhatikan huruf. Aim al-khan. Wah, udah. Kalau begitu daripada repot-repot ngebagusin, memfasihkan Fatihah, udah malah lebih bagus biasa aja. Udah, biasa aja. Udah kayak gitu. Gitu ya. Itu. Nah, itu tambahan yang kemarin gitu.